Yeah. Came in 17. Damn. Give me my money. Give me my money. Indonesia kerap dijuluki sebagai negeri serpihan surga yang terlempar ke dunia. Banyak pula yang berkata bahwa Indonesia adalah tanah surga. Bisa dibilang, Indonesia merupakan negara dengan 1001 pesonanya dari mulai alam, budaya, kuliner, hingga kesenian dan adat istiadat yang amat sangat beragam. Surga dunia memang pantas disematkan untuk Indonesia. Kekayaan dan keindahan alam Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Indonesia diberkahi dengan hutan-hutan tropis terluas dan beragam hayati di dunia. Puluhan juta rakyat Indonesia secara langsung bergantung pada hutan-hutan ini untuk kehidupan mereka. Tak lupa juga panjang pesisir di wilayah Indonesia yang menduduki pesisir terpanjang kedua setelah Kanada ini menyebabkan sektor perikanan merupakan potensi sumber daya alam yang menjanjikan dari negara ini yang perlu dijaga kelestariannya. Wilayah pesisir yang panjang disertai keanekaragaman suku menyebabkan hampir di setiap pesisir Indonesia memiliki adat istiadat yang variatif. Tak lupa juga Indonesia kaya akan sawah. Sawah adalah ladangnya para petani. Di ladang ini, para petani menaruh harapan. Sebenarnya, bukan hanya harapan para petani saja, melainkan masyarakat Indonesia yang mana kebutuhan atau makanan pokoknya adalah nasi yang terbuat dari padi. Sehingga tak heran kalau padi adalah harapan kita semua. Jadi, jangan sia-siakan adanya sawah yang luas. Perlu kita ketahui, dari Sabang sampai Merauke pun banyak sekali gunung yang indah. Jika disuruh menentukan gunung mana yang memiliki pemandangan yang paling indah, niscaya semua orang akan kesulitan. Karena itulah Indonesia, kaya akan alam. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa sekalipun menjadi watak dan kemampuan sendiri. Identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai, salah satunya yaitu nilai kebudayaan. Kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan serta bagaimana untuk terus mengeksplorasi kekayaan luhur budaya. Itu sangat penting dilakukan sebagai bekal untuk mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat, yaitu local wisdom. Local wisdom memiliki banyak arti. Salah satunya yaitu gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam serta dapat diikuti oleh warga masyarakat. Kearifan lokal dalam masyarakat memegang peranan penting karena kehadirannya dalam masyarakat sangat banyak fungsinya. Di antaranya bermakna etika dan moral
bermakna politik, bermakna sosial, dan lain sebagainya. Dari fungsi-fungsi tersebut, tampak betapa luas ranah kearifan lokal, mulai dari yang sifatnya sangat teologis, yang sangat pragmatis, dan teknis. Contoh kearifan lokal yaitu Papua terdapat kepercayaan Ndaaro Nyuwiklako atau alam adalah aku. Gunung Erzberg dan Kruisberg dipercaya sebagai kepala mama dan tanah dianggap sebagai bagian dan hidup manusia. Dengan demikian, akan lebih baik memanfaatkan sumber daya alam secara berhati-hati. Dinamika kebudayaan. Kebudayaan dipandang sebagai manifestasi kehidupan setiap orang atau kelompok yang selalu mengubah alam, yang dapat menentukan hari ke depannya dan merupakan aktivitas yang dapat diarahkan dan direncanakan, sehingga dituntut adanya kreativitas, kemampuan, dan penemuan-penemuan yang baru. Kearifan lokal sebagai manifestasi yang terjadi dengan penguatan-penguatan dalam kehidupannya menunjukkan sebagai salah satu bentuk humanisasi manusia dalam berkebudayaan, yang berarti kearifan lokal dianggap baik sehingga mengalami penguatan secara terus-menerus. Akan tetapi, apakah ia akan tetap menjadi dirinya tanpa perubahan? Benturan kebudayaan yang akan menjawabnya. Perubahan kebudayaan terjadi karena bertambahnya penduduk, berpindahnya penduduk, masuknya penduduk asing, masuknya peralatan baru, dan mudahnya akses masuk ke daerah. Budaya Nusantara tidaklah statis, ia bergerak sesuai dengan perkembangannya. Dengan adanya kontak budaya, difusi, asimilasi, akulturasi yang akan memperlihatkan perubahan budaya yang akan cukup signifikan. Adanya pengaruh budaya yang berkembang terhadap manusia dan kebudayaan Indonesia memungkinkan munculnya manusia Indonesia dengan watak, kepercayaan, dan perbuatan tertentu yang mencerminkan betapa kuatnya pengaruh budaya global yang berpengaruh negatif dan sering menunjukkan realita tentang manusia dan kebudayaan Indonesia umumnya yang tidak sesuai dengan citranya. Dan nyatanya, lintas budaya dan globalisasi sudah merasuki kearifan lokal. Didasari oleh sikap egoisme antar individu, merasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Padahal, kearifan lokal menunjukkan bahwa makna suatu tindakan adalah bersifat intersubjektif, memerlukan tanggapan bersama akan sesuatu. Hal yang menjadikan setiap orang berbeda-beda dan menilai sesuatu secara berbeda. Perbedaan latar belakang dan orientasi budaya inilah yang menyebabkan terjadinya konflik dan membuka kesempatan masuknya globalisasi. Globalisasi, suatu keadaan, suatu tindakan di mana aktivitas kehidupan tidak lokal dalam suatu negara. Terbukti pada istilah ekonomi global ketika transaksi ekonomi dilakukan lintas negara secara massal. Memang, globalisasi bukanlah gejala baru bagi dunia, tetapi bagi Indonesia dan negara-negara Asia, globalisasi adalah pengalaman baru, sebuah gejala perubahan di masyarakat yang melanda seluruh bangsa, menjadi sebuah ancaman dan tantangan terhadap integritas suatu negara, mengingatkan bahwa suatu negara mempunyai identitas lokal tertentu. Kearifan lokal tidak mungkin lepas dari pengaruh globalisasi ini. Dalam lingkungan yang pesimistik,
globalisasi menyebabkan adanya global phobia, suatu bentuk ketakutan terhadap arus globalisasi yang menyebabkan adanya waspada secara serius dengan membuat langkah dan kebijakan tertentu. Lalu, bagaimana menyikapinya? Bagaimana menyikapi dalam hal kearifan lokal Nusantara? Bagaimana kearifan lokal tetap dapat dipertahankan? Bagaimana kearifan lokal tetap dapat hidup dan berkembang, tetapi tidak ketinggalan zaman? Bagaimana kearifan lokal dapat mengikuti arus perkembangan global, sekaligus tetap dapat mempertahankan identitas lokal? Tugas kita sebagai penerus bangsa sudah semestinya mempertahankan budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Dalam konteks nilai intelektual, misalnya masalah kesehatan dalam penyembuhan penyakit, Nusantara sangat kaya dari pengalaman intelektual tentang pengobatan dengan obat tradisional sampai dengan memanfaatkan kekuatan supranatural. Ada banyak peluang untuk mengembangkan wacana kearifan lokal Nusantara dari beragam bentuk dan fungsinya. Dapat dilihat dari pemaparan yang telah teman-teman saya sampaikan sebelumnya, maka kekayaan kearifan lokal menjadi lahan yang cukup subur untuk digali, diwacanakan, dan dianalisis. Mengingat faktor perkembangan budaya terjadi dengan begitu pesatnya. Pengembangan kuliah dan kajian ala Khairuddin Harun dalam Weltanschauung Melayu dalam era teknologi informasi, komputer menjadi teras dan puncak tewasnya pemikiran tradisional Melayu. Dapat memberi inspirasi bagaimana kita harus berpikir tentang kekayaan dan eksistensi kearifan lokal Nusantara. Sebagaimana pentingnya kearifan lokal, tugas kita sebagai masyarakat harus bisa menjaga dan mengembangkan kebudayaan lokal kita. Berbagai cara dapat kita lakukan untuk melestarikan maupun mengembangkan budaya kita. Kita bisa mempelajari budaya, kita bukan hanya mengerti, tetapi mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan kebudayaan kepada generasi selanjutnya agar mereka tahu jangan malu akan budaya sendiri. Daripada malu, kita harus berpikir sebaliknya, bahwa kita sebagai generasi yang sangat maju ini bisa mengembangkan kebudayaan lokal sampai dunia internasional. Yang paling penting adalah mencintai budaya kita sendiri. Jika kita tidak mencintai budaya kita sendiri, bagaimana orang lain bisa menghargai dan melihat budaya kita sebagai sesuatu yang langka?